Selamat datang di podcast komunikasi visual. Saya Alessandro Mulia. Saya Sony Da Costa. Waduh. Ya, saya pemain ketiga, Wah. Doni Chandra Kuninga. Waduh, berarti saya pemain keempat. Wah. Sokap. Janitra Ivaris bisa dipanggil Ivar. Waduh. Pemain baru. Kayaknya Adit ganti nama ya. Adit operasi plastik. Siapa itu? Siapa itu? Kok siapa? Saya orang baru. Saya nggak tahu. Gak kenal ya sama Adit ya. Kebetulan kemarin habis ditumbal. Wah, Kayaknya sekarang udah kerja dia. kayaknya. Di makanya, Malang, ya? makanya itu saya nggak tahu. Karena saya belum kerja. Kenapa di Inggris belum kerja? Kayak Tapi di balik itu Ivar juga seorang multimedia. iya. Iya. Bukan seorang, Apa terus? penggiat. Oh, Iya, penggiat. Passionate Passionate banget ya. Passion yang belum menghasilkan. Kalau boleh tahu ini Ivar ini lebih ke mana untuk multimedianya? Biasanya animasi. Waduh. Beda nih ya kan? Beda nih. Yang nonton. Tepuk tangan dong, tepuk tangan dulu. Yang nonton Sendiri. Yang nonton. Ada efek ya tepat tangan itu? Ada celap-celap. Wih. Ntar kedua. Gak ada monitor. Gak ada monitor. Saya sendiri bingung. Katanya Ivar dulu waktu kuliah itu ya. Cita-citanya di Pixar ya. Waduh. Saya baru pertama kali dengar kayak gitu. Waduh. Aduh. Sangat komedi. Passionate. Passion. Tapi di lokal ya kan. Production house-nya. Manos Apa Punjabi. Wow, MNC Picture. Wow, sebut lagi. Terus. Falcon. Di sini mah. Wow. Di sini mah. Angga Sasongko. Waduh. Tolong hire Ivar. Waduh. Gak mau. Saya maunya sama Joko Anwar. Waduh. Pilih. Joko Anwar dengar itu ya, tolong. Tawaran berharga untuk Anda. Aduh. Boleh lah. Oke. Joko Anwar. Ini ngomong-ngomong passion ya. Ngomong-ngomong passion nih. Kayaknya dulu kita pernah namanya hunting ya kayaknya. Oh, cewek nanti cewek. Wow. Mac-hun. Tuh kan, Wah. kita bisa membedakan mana yang passionnya Mana yang bener-bener. otaknya cuma coli. Jangan terlalu frontal lah. Cewek bukan colai dong. Oh, enggak ngono. Dicolain. Waduh. Oke, Ya. bagaimana Dan tadi? aja. Hunting tadi gimana? Iya, nanti Ya lebih halus dong. Cam. Inside. Cambo dikit. Boleh lah. Aduh. Besok masuk ya Cam ya. Siapa yang pakai? Kebetulan mama gua pakai cam. Oh ya, oke. Katanya enak banget sih. Aduh. Cam apa? Lebih lembut ya. Kok gua tahu? Yang ada sayapnya. Oh. Kayaknya Berarti ini saya enggak salah usah jangan dilanjutin. Kayaknya saya salah podcast. Kok salah pot? Nah, seharusnya saya tidak di sini. Enggak, ini Di rumah. Iya, di rumah. Kan saya pengangguran. Wow. kebetulan ini podcast nggak menghasilkan ya. Mohon maaf nih. Masih belum. Makanya itu saya mau. Tapi mungkin siapa yang mau masukin brand? Boleh lah. Indomie. Iya, Indomie boleh. Waduh. Visi Ngomong-ngomong nama, soal Indomie nih, kita mulai dari logo aja kali ya. Oh, boleh. Lu nggak suka sama logo Indomie? Enggak. Lu nggak suka sama Indofood? Enggak. Tapi Indomie Indofood itu logonya tuh kayaknya sama terus nggak sih dari dulu sampai sekarang? Indomie, Indofood, Indosiar, Sama tuh. Beda. Cuk. Super Loh. Indo. Indomaret. Indomaret. Nah, Sama Indonesia. Ada naganya. Ada ikannya. naga dan ikan. Kayaknya masalah punchline nggak jauh beda dengan Adit. Karena itu kita butuh. Angganggoknya. Waduh. Oke, tadi kalau ngomong logo nih kayak Doni lebih Jago. apa ya? Apa ya? Ya, mukanya kayak logo Starbucks. Doni sedang merasakan kayaknya. Apa ya? Dari mungkin sebelum era internet. Tua. Kelihatan dari umur. Di mana logo-logo itu sangat apa ya? Tidak terlihat simpel gitu loh. Banyak kayak apa ya? Bisa dibilang serif. Lebih berserif dari segi font. Tegas gitu. Iya, lebih tegas. Bau kuda Memiliki- nggak? Kan serif. Oke. Kayaknya Pakai yang- topeng enggak?
naik kuda. Eh, Serif. iya, Bukan yang itu. bukan. Pakai topi koboi. Pakai lencana. Enggak. Aku cukup doang. Saya tahu itu. Oke, gimana tadi? Pakai serif. Kan pakai serif lebih berkarakter lah, lebih tegas. Nah, sekarang ini di era yang bisa dikatakan modern, era 2020 ini, 21. ya, betul. Cuma tahun. Lu tahu era enggak? Ya. Semua perusahaan berlomba-lomba untuk menyimpelkan logonya. Oke. Jadi dari segi warna, karakter dan apa ya bentuk. Nah, seperti itu. Kurator logo. Ini apa? Siapa Purba? Rio Purba. Tahu nggak? Roy Kiyoshi dong. Enggak dong. Itu Robby. Memang sama-sama Purba. Saudara kayaknya. Oke. Tapi menurut kalian ya, ini kan kita semua multimedia ya. Tahu lah dunia DKV ini gimana. Menurut kalian ada nggak kelebihan atau kekurangan dari logo yang apa ya, terlihat simple gitu? Atau- bisa dari Ivar. Wah. Atau mungkin perbandingan yang membuat kayak ada membuat apa ya, sebuah perbandingan dari yang lama dan yang baru tuh jadi sebuah kelebihan atau kekurangan. Mungkin dari Doni atau Ivar dulu nih, terlihat bersemangat gitu. Waduh, saya Atau Ivar dulu. masih mikir loh. Nggak apa-apa. Jangan dipikir. Justru inti podcast ini jangan berpikir. Waduh. Kayak Doni itu. Waduh. Cambo di fit. Wah. Kan kayak Itu lebih kaksi nekat ya. iya. Bonek aja. Diulang pertanyaannya, diulang. Aduh, lupa lagi. Ya, lucu. Bagaimana tanggapan kalian nih kalau semisal logo yang terlihat lebih simple menjadi sebuah kelebihan atau kekurangan dibanding dengan logo yang lama tadi yang dibuat tegas gitu. Mungkin kalau kelebihannya ya Wah, suka nih serius kayak gini. Suka nih akhirnya ada yang serius. Mungkin kalau kelebihannya benar-benar duduknya lagi. Waduh. Ini kalau ada kamera nih, wah, ambience-nya berubah nih. Mulai dipancing. Oke, lanjut Far. ya mungkin kelebihannya logo-logo modern ini kalau di print skala kecil jauh lebih kelihatan kan. Kalau logo zaman dulu kan terlalu ribet kan. Kalau semakin ribet kan detailnya, kalau ya ukuran berapa sih ya, 1 cm ada nggak? 1 cm segini. Enggak ada. Nggak ada ya? Seupil aja. Mana ya? Upilnya lebih gede. 2 cm. Mana ya? 3 sentian, 3 sentian. Ya, 5 kali 5 lah. Kan kalau logonya simpel kan bisa kelihatan. Itu mungkin kelebihannya. Lebih Mungkin tambahin readability. Oh, Readability bener kan? Benar. pendapatnya Anda dulu. Oh. Kelebihan dan kekurangan Oh, disikat aja. kelebihannya. Mm-mm. Kekurangannya. Kekurangannya logo yang simpel itu simpel. Wah. Ya, mungkin Simple saya itu bisa menambahkan. Oke, saya suka nih. Saya follow up nih. Waduh. Bisa aneh-aneh. Suka nih. Supportnya itu bagus, tapi menjatuhkan biasanya. Tidak. Follow up udah kayak mau Ayo, gue tunggu di punchline-nya. Lucu nih. Kenapa jadi beban? Gak lucu kan? Kenapa bebannya di saya? Jadi kekurangan ya. Kalau kekurangan itu lebih ke kurang berkarakter aja sih. Kayak semua logo itu kalau menurutku jadi sama semua, kayak simple. Kayak satu warna semua. Gitu. contohnya Contohnya untuk logo-logo yang baru ini kan seperti Google, terus contohnya logo browser deh. Kayak browser apa? Mozilla. Mozilla, Chrome. Ada VPN-nya. Oh, ada gitu ya. Itu Opera ya. Bisa dipasang. Tapi nggak bisa lagi kayak. Kok tahu? Gua Kenapa pakai itu Turbo VPN. Oke. Gimana, Don? Yang berlangganan enggak? Enggak lah, Oh, ngapain. Yang gratis. free dong. Krek-krek kan bisa. Oke, apa tadi? Dari logo Mozilla Firefox kan dulu kan kita ingat kan Itu tahun berapa? wah, untuk tahunnya saya kurang tahu. Mungkin di awal 2000-an gitu. Kayaknya nggak bisa dipercaya sih. Tahunnya juga ingat. Data kurang valid. Kayaknya kita tutup aja podcast. Bisa dibilang di sekitar 2000-an kan 2015 masih lah. 2010 12 lah. Ya, ke atas lah. Sebelum Logo Mozilla kan identik dengan serigala
atau rubah oranye dan Warna biru Kiwi, itu. kiwi. bumi ya itu. Ya bumi kayaknya. Bumi yang berwarna biru. Wibu ya. Saya Hmm. cuma Tubi. Emang ada apa sama wibu? Iya, kenapa? Nggak suka aja. Oh, nggak suka sama wibu. Ya, tapi kan itu juga dibikin kan didesain dulu. Ini tolong ya Cabut besok semua. untuk poster Naruto-nya tolong ya dicabut. Naruto bukan wibu. Semuanya waktu TK nonton Naruto. Kan Ya, saya berarti tadi jangan juga masa- ngomong nggak usah. Kyuubi. Kyuubi kan dari Naruto juga. Tapi Anda langsung balasnya wibu. Ya kan wibu. Loh, lo nggak bisa Loh, gitu. Semua orang nonton Naruto dari kecil. Lu lihat nggak? Yang marah, yang wibu. Loh. Sony biasa. Saya santai. Saya lebih kebingung ini gambar apa. Oke, lanjut yang tadi. Ya lanjut. Ya, ngomong-ngomong masalah rubah, ya QB9 ini. Waduh. Oh. Ya Bukan ngomong-ngomong saya ternyata yang wibu. Bukan saya. ngomong-ngomong Lu wibu. Ini udah beda. Ini kayak Saya sudah berkorban. otaku gitu. ya, balik lagi ke logo. Di logo Mozilla itu kan lebih berkarakter gitu. Kita bisa mengingat lah logo Mozilla itu identik dengan rubah dan bumi itu yang berwarna biru. Semakin kesini kan semakin dipersimpel tuh. Bentuk rubahnya pun hilang, nggak ada lagi. Mungkin bisa dicek. bentuk rubah. Mozilla dong. Mozilla dong. Oh, Mozilla. Kenapa Turbo VPN? Mozilla dong. Nggak mungkin Turbo VPN-nya udah gua itu deh. Nggak ada Mozilla. Enggak ada Mozilla. Mohon maaf, Gua dulu. cari di Google maksudnya. Pinternya. Saya kelamaan jadi Deadwood. Terus kenapa lu yang Nah, kan bisa Sony Dia yang lebih udah dekat. nyosor lebih. Nah, bisa dilihat di sini kan cuma apa ya? Apa? Bersimbolkan ekor rubah gitu loh. Oh, itu ekor. Oh, Lupa. oke. Permainan warna Jujur, dan baru ornamennya Ya, ini ya. cuma lebih simpel aja. Mm-mm. Nah, seperti itu. Jadi untuk karakteristik emang kurang terlihat untuk orang awam gitu loh, bahwa Nah. ini adalah Mozilla Firefox. Lebih apa ya, sekarang karakteristiknya lari ke warna sih kalau menurutku. Iya. Makanya kayak fokusnya udah geser gitu. Lebih main ke simple, white space dan warna. Mm-mm. Kalau menurutku. Untuk kelebihannya ya seperti yang diutarakan oleh Ivar, bahwa memudahkan kita untuk apa ya? Oh. Misalkan Ini siapa, surat Ki? Kayak Kick Andy anjing. misalkan surat menyurat atau sebuah logo resmi di mana mudah dilihat dan mudah diidentifikasi gitu. Seperti itu. Terlalu anu ya. Terlalu apa ya? Contekan Google-nya bagus. Oh, ini ada penjelasannya nih. Oh iya iya. Enggak. Nggak ada, Pak. Nggak ada. Ya, Wah. Masih magang. Mungkin ya. Belum terbiasa. Mungkin. Oke. Kalau dari Doni sama Ivar gitu, ini kalau dari personal branding the best designer ever in town. Alessandro fucking Mulyo. Penekanan. Nanti gua ngefuck Mulyo anjing. Mulyo nggak salah. Aduh. Elunya yang ngapain ngepak. Lu nyepak. Oi. Bisa diceritakan kronologinya? Jadi dulu bokap gua Aduh. Sakit nggak? Wah. Incest. Loh. Itu apa ya? Itu apa ya? kata dia anjing. Ngeces salah dengar penonton sorry. Apa itu? Ngeces. Ngecas HP. Aduh ya Allah, udah aduh, gua mikir gimana. Oke, gimana Mulyo? Kenapa bapaknya terus? Kejadiannya kan? Oke, gimana? Menurut Anda dari yang sudah lama berkecimpung di dunia Pakai hangul ngomongnya, pakai hangul. Oh aduh di Pakai apa? Hangul. Hangul. Gimana ngomongnya? Hangul. Angel. Hangul. Ya, saya kan newbie, enggak tahu. itu apa anjir? Itu ada di LinkedIn-nya. Oh. Ada di LinkedIn-nya. Lu sosokan lagi. Nah, lu aja taunya cuman Indo lu. Songong. Kurang Mandarin nih kasih nih. Boleh. Oke, apa tadi? Jongwon Jenawa. Ni hao ma. Ni hao ma. Itu belajar 3 tahun loh itu. Cukup terbukti. Buang-buang duit. Ngapain buang-buang duit kan di internet. Oh iya. Oke. Lanjut dong ke topik.
Ya kok sorry, jauh? sorry. Gimana tadi? Menurut Anda sebagai orang yang udah lama nih di dunia desain, melihat perkembangan Anu ya, aduh, apa keunggulan kerugiannya aja ya kayak mereka berdua. keunggulan kerugiannya mereka berdua Bukan. dari mereka berdua. Iya, maksudnya kan tadi kan sama Oke. keuntungan, kejelekan. Hmm. Ya kan? Ya, gue juga maksudnya bukan kayak keuntungan Doni, kejelekan Doni. Kalau itu kan Udah pada tahu. gue udah kayak Aduh. Enggak usah tahan-tahan lah. Oke, Doni anjing. Oh. Thank you. Oke, gimana tuh? Oke, kalau Doni maksud gua Aduh, aduh. Ivar lah. Masih di one up. kalau Ivar kan masih baru kan. Iya. Kita respect lah dikit. Maklumin. Oke. Masih magang, Masih magang. intern. Enggak usah diulang. Oke, gimana menurut Anda? Kalau Firefox tuh maksudnya berkaca dari Firefox ya kan. Kalau menurut gua ada untungnya juga kalau logo tuh disimplifikasi. Dalam artian kayak apa ya? Apa itu? Apa yang tadi? Simplifikasi. Disimpelkan. Oh, Itu disimplifikasi. Dan banyak orang yang nggak tahu. Yoi. Itu bener nggak? Itu bener nggak? Bener dong, Oh, iya. lu bisa cek. Oke. Ada untungnya juga logo tuh disimplifikasi karena kalau lu ngelihat logo harusnya jebret gitu, lu harus langsung tahu artinya dalam ya 2-3 detik pertama lah. Dan menurut gua kalau logo Firefox yang lama tuh kan kayak ribet, ada aduh jancuk gua mau macan ya apa rubah ya kan? Ada apinya, ada apa Gue tahu lu ikutin VPN ya. Enggak usah dibawa. bukan macan itu, Oh, beda. apa kelinci gitu gitu. Jangan terlalu dong. Udah cukup. Ada ininya, ada rubahnya, ada apinya, ada apa globenya dan sebagainya. Itu tuh kalau lu lihat logo itu 100 kali dalam satu hari, mata lu tuh Hafal gitu. Kayaknya nggak ada yang bakal kayak sakit. gitu. Mata lu tuh sakit. Kalau lu ngeliat logo kayak gini nih kayak apa ya? Ini nggak ngebuat mata sakit, ini juga lebih simpel, bener. Lebih kenyaman gitu. Lebih kenyaman ke mata. Ini juga alasannya kenapa semakin kesini, lu lihat palet warna tuh semakin soft, semakin pastel. Yes. Gitu ya kan kalau Yes. lihat juga logo Firefox yang lama. Itu tuh lebih ke mengakomodasi kita ngelihat logo secara digital. Jadi kalau kata Ivar tadi kan kayak lu bakal ngeliat logo bisa 5x5, 3x3, bener kan? bener. Dalam hal icon dan sebagainya. Itu Yo. tuh biar readability-nya tinggi. Mm. Kenapa warnanya nggak tajam-tajam semakin lu kesini ya karena graphic design trennya ya mengarahnya ke situ gitu. Iya sih. Jadi kalau lu lihat segala logo dan ini mengacu kayak apa ya? Kalau logo kan biasa korporat. Jadi kalau segala sesuatu yang korporat tuh sekarang lebih ke simplifikasinya karena aplikasinya tuh gampang buat di media yang dicetak dan media digital. Nah itu makanya semua juga ya pasti kesini sih menurut gua. Oke. Kalau tajem-tajem tuh kayak lu Pisau. ngeprint juga wah omongan Doni. Lanjut. Bener kan? Bener. Nggak salah. Kalau tajem-tajem itu kan kayak printer juga nggak bisa akomodasi. Printer kan warnanya CMYK. Yes. Lu tajem juga nggak bisa gitu. Nggak Tapi bisa, kalau dia biasanya ngeprint. Masuk Ivar. Boleh. Dia biasanya ngeprint dong. Nggak bisa tajam dong. Gimana sih? Wah. Ngeprint nggak bisa ngeprint warna dengan tajam. Oke, Karena siap. CMYK. Nah, ini baru benar. Ya, benar kan? Ini baru benar. Benar kan? Tadi kan nggak gitu. Mulai terlihat perpecahan ya. Mulai terlihat perpecahan di sini. Kubu wibu dan non wibu. Waduh. Enggak, saya nggak merasa. Kemarin ada yang bahas Attack on Titan kok. Nah, itu siapa? Sony. Iya. Katakan Titan apa? Yuk, lanjut. Terus? Ya itu sih. Itu bagusnya. Mm-mm. Kalau Kurang. jeleknya tuh semua logo tuh kayak sama. Ya. Lu kalau ngelihat logo semua tuh semakin kesini semuanya semakin rounded, semuanya semakin kotak. Udah nggak ada lagi logo kayak Sour Sally yang kayak apa gitu, ada karakternya apa, semua tuh tergantikan dengan sebuah shape. Yes. Ya kan maskot semua Setuju terganti sih itu. shape. Nah itu kalau gua ngelihat sekarang tuh semakin sulit ngebedain which is which.
which is Indonesia aja. Yang mana, Indonesia yang aja. mana? Terima kasih yang sudah Indonesia mewakili. aja. Yang mana itu We're- yang mana? We're people of Indonesia. No. You know? Kayak lu ngelihat logo ini deh. Kayaknya ini Logo. podcast nggak bakalan kayak biasanya sejam enggak. 45 menit udah nih kayaknya. Sisanya gelut. Lebih baik begitu. Lu nggak kapes lu. Ayo lanjut. Kayak lu ngelihat logo ini deh. Lu ngelihat logo Gojek. Terus lu ngelihat logo Spotify. Terus lu ngelihat logo-logo lainnya. Itu tuh cuman kayak lingkaran, bulat, terus ada logonya di dalam. Udah gitu. Oke. Dan banyak company tuh yang sekarang kayak gini. Kayak apa ya? Kalau lu ngelihat airplane gitu atau apa kayak Airbnb, Telegram, apa semua logonya pasti kertas lipat terbang ya kan kayak gitu. Simplifikasi logo yang kayak gini ini sebenarnya ngebuat di satu sisi tuh ngebuat orang semakin ngerasa kayak apa ya? Ya logonya tuh idenya ke situ-situ aja. Karena kalau lu mau simple, kalau lu mau suatu yang orang bisa nilai dengan cepet, ya mostly ya ikonnya ya itu aja. Kayak kalau apa ya? Ya yang tadi kan kayak kertas terbang, semua logonya pakai kertas terbang. Kalau logonya lokasi ya logonya kayak Gojek atau Uber kayak gitu, cuma lingkaran doang. Semua tuh ngarang-ngarang ke situ gitu. Dan itu sulit untuk ngebuat brand lu bisa stand out di antara ratusan startup lain. Itu sih kalau lu mau simple gitu. Kompleks kadang boleh bagus, apalagi kalau logo lu satu-satunya yang beda di antara ratusan logo lainnya, itu mah kelebihan. Iya. Itu sih. Tapi rata-rata ya terlihat sama kan akhirnya. Kekurangannya tadi. Rata-rata sini terlihat sama kalau semuanya flat. Iya. Di antara semuanya yang flat, kalau ada satu yang nggak flat, itu tuh keputusan yang bagus. Iya, To stand out go sih. against the flow ya kan. Yes. Oke sih. Ini dari tadi selagi gua ngomong nih, laptop dia apa-apain aja nih. Smartphone doang. Tadi kan udah dibahas nih kayak masalah logo itu Anjay. enaknya gimana untuk simplifikasinya. MC. Simplifikasinya itu Bridging. apakah itu menguntungkan bagi desainer atau enggak? Nenek gua meninggal MC-nya Doni. Selamat datang di Nggak jadi dong. Aduh. jangan gitu dong. Jangan gitu. Kenapa? Saya juga tidak mau menjadi MC seperti itu. Baru tahu meninggal ada MC-nya. Ada. Ya. Ada dong. Jenazah akan dikuburkan. Biasanya kan dari gereja. Ya kan? Saya tidak pernah ke gereja. Kamu belajar banyak ya? Jadi Doni belakangan katanya udah itu. Baptis. Rutin Wah. Jangan digituin dong. rutin pelayanan. Oh. Saya kira sudah. Baptis kan baru masuk. Saya kira langsung. Loh, bukannya baptis itu renang. Wah, kok renang? Kok itu mah olahraga. Tenang. Tenang. Kita mah slow. Ayo lanjut. Oke. Apa tadi? Tapi dari kalau kita nih sebagai desainer, mungkin dari Sony, Alex atau Ivar lebih prefer yang kemana gitu loh, dari style kalian untuk masalah logo ini? Masalah logo. Gue denger masalah luku. Masalah logo dong. Kan gelap. Masa lalu lu pahit. Wow, pahit dan gelap. Broken katanya. Hmm. Broken heart. Hampir saya. Apa? Hampir saya. Boleh lah. Oke. Bisa katanya. Kan habis yang Rodi itu langsung cabut. Masih dibahas episode kemarin. Untung inget ya. Lu, Ivar ada Ivar lu bahas-bahas episode kemarin lu. Enggak dong, enggak gitu. Enggak ya. Oke, lanjut Broken Home tadi. Masalah desain, Oh, desain. sorry. masalah logo, Oke. kita lebih prefer kemana? Kebetulan bokap Doni sekarang. Oh, bukan ya. Loh, harus ngetok-ngetok ya? Don balik Don. Duh. Sabar Gimana dong. tadi? Gimana, Don? Masalah dari logo-logo ini kan semakin disimpelkan gitu loh. Lebih prefer kemana? Nah, dari kitanya sendiri itu lebih milih yang kemana gitu. Mungkin dari Ivar dulu. Kan gue tanya dulu, Mas. Oh, sorry, lupa nama tiba-tiba. Waduh. Aduh. Nah. Kalau aku sih lebih prefer ke lebih apa ya? Mungkin lebih edgy. Edgy kalau menurutku edgy banget. Hmm. Wow. Lebih apa ya? Lebih
kelihatan up to date sih daripada gaya lama mungkin disebutnya. Terus tapi yang buat ini jadi kayak nggak tahu ya, desainer lain ngerasain. Kalau gua kan nggak terlalu biasa ngedesain ya. Jadi Nonton desain. Nonton. untung nggak denger ya tadi. Nonton mah Netflix. Lihat perpecahan semakin terasa di sini anget. Pokoknya Iya, saya nyanget. desain Aduh. Iya. desainernya kalau menurutku sih desainernya mungkin lebih kesusahan dalam mencari karakteristik dari logo mungkin. AC-nya. Anjing gua ngomong loh. AC-nya turunin dong. Tunggu Tiba-tiba son, AC tunggu kayak son. gitu. AC-nya turunin dong. Ya lu sambil ngomong. Ya berat lah nurunin AC. Ipar mulai masuk bisa. Bentar. Besok kontrak ya. Boleh. Bayaran Kebetulan saya banyak waktu luang. Tapi nggak ada bayarannya. Adit juga banyak waktu luang. Ayo lanjut. Lu kenapa? Lu nggak suka? Ayo lanjut. Don. Langsung, Kenapa? Kenapa? Doni kalau gitu. Ya, mic-nya jangan digituin. Oh, sorry. Ngomong gua dong. Ayo cepat. Jadi Adit Ayo cepat Adit. Ayo Son. Jadi untuk yang masalah prefer kemana, aku lebih prefer yang sebutannya apa nih? Flat design. Ya bisa dibilang flat design. Bisa dibilang apa? Simple design mungkin ya. Simple logo. Itu lebih ya keuntungannya tadi kayak Ivar tadi kan kalau meskipun kecil udah kebaca gitu. Bukan udah kebaca maksudnya Masih bisa dibaca. bisa dibaca terus kayak tahu gitu ini apa gitu. Terus kalau kekurangannya tadi setuju sama Alex apa ya tadi kekurangannya? Ya banyak kan Lu setuju tapi lupa gimana? Emang dia nih pingin sok-sokan aja gitu. Sok-sokan masuk gitu. Sok-sokan happening. Dia setuju tapi dia lupa. biar ada aja gitu. Biar nggak garing gitu. Hmm. Biar flow. Jadi kekurangannya paling nemuin karakteristiknya itu tadi. Kalau semuanya sama gak ada yang stand out ya bakal terlihat sama semua kayaknya. Oh. Ya, Mungkin ya. gitu sih. Nggak tahu menurut yang lain ya. Kalau aku sih kalau desainer mungkin lebih susah untuk kayak ngedesain itu untuk nyari karakteristiknya. Yang susah. Nggak tahu yang lain. Oke. Coba. It's never mind so. Apa sih lu? Indonesia. A little bit. A little bit. Oh, oke. Oh, Eva. Ya, kalau Ivan gimana? Aku sih setuju. Wah. Hmm. Anak Bukan dong. Indonesian Idol. Bukan ya? Bukan dong. Oh, bukan ya. Ada mic-nya. Oke, next. Gimana, Bar? Yuk, peserta biduan berikutnya. Kok biduan? Biduan. LC. Kalau lebih paham Anda. Enggak, Land Cruiser. Toyota. Anak otomotif. Ayo, Enggak Pak. maksudku yang itu kok. Ayo, Pak. Kapan saya Ayo, ngomongnya? Pak. Oh ya, Far, selamatkan saya. Kalau aku sih ya, sih masih seneng yang flat design. Lagi saya kira Kenapa LC ujung-ujungnya? Land Cruiser. Sorry, kurang Land fokus. Cruiser. Land Cruiser. padahal bagus loh Land Makan. Cruiser. Iya, enggak apa-apa. Iya. Suka? Jangan banyak. Oh, Waduh. suka saya yang begini. Bisa saya lanjutkan? Bisa. Bisa. Ya, saya lebih suka flat design sih memang karena ya itu tadi simple. Ya memang zamannya juga sekarang itu banyaknya kayak gitu kan. Kalau balik lagi ke zaman desain-desain kuno kayak gitu kan Kayak gitu tuh. kayak itu loh yang di layar itu. Waduh. Penonton bisa melihat nanti. Pendengar. Pendengar yang nonton. Karena ada PowerPoint-nya itu. Iya. Nanti gambarnya kita tampilin di atas ini ya. Oke. Oke, Nomor gimana? Far? telepon di bawah ya. Yang mau masukin brand bisa. Boleh, Kopi gitu. Kopi Indomie. Brand kopi masuk Oh, sini brand maksudnya. kopi. Kok kopi? Kopi yang nggak bikin kembung ya. Kopi lu, Pak. Waduh, kenapa sih lu? Aduh, lu punya Kopi. masalah apa sama brand? Oh, enggak ada. Kita nih berusaha. Saya mencoba menghindar. Ini udah meras untuk gak Far, ayo bisa. Up. Ayo, selamatkan kita lagi. Ya itu sih, dia lebih simpel, bersih. Itu enaknya sih, lebih bersih. Oh, disapu. Ya. Terlihat kan? Persaingan mulai panas. Kan bersih. Di menit ke 39 ini kayak Mana menit?
Enggak usah Lu dilihat. nggak usah lihat. Bocor dah. Bocor dah. Tahuan kita nyontek. Tahu. Mm-mm. Tahu apa biar lucu dikit. Oke. Udah nih. Udah. Terus Akhirnya nggak jawab. Sangat Nggak Ya, jawab puas. apa anjing. maksudnya dari Ivar kan dia lebih prefer ke flat design. Iya, Oke. intinya gitu. Ya, lebih clean, lebih bersih, Lebih clean. lebih clean, Lebih clean lagi. Lebih clean. so clean. Masuk. Yuk lanjut Ales. Aduh. Gerak dong. Ayo udah Ya kan maksudnya kan kita butuh bernafas sebentar ya kan. Hmm. Kalau Jadi rame nggak terus apa-apa. kan kayak apa ini pasar. Ayo dong. Ayo. Udah gitu berlebihan. Punchline-nya. Kalau gua sukanya nggak ada punchline. Tadi udah nyebut brand, gua langsung kagok. Hah, masa Rinso ya kan. Nggak lucu kan? Nggak lucu. Yuk baik clean yuk. Yuk nyuci lebih enteng. Kekuatan 1000 tangan. Ayo lanjut. Ya lanjut. Sekali bilas yuk. Ya kan lu yang bikin gua nggak lanjut nih. Mau oke gua. Bisa nggak? Bisa nggak? Yaudah kita matiin aja nih. Kalau menurut gua sukanya malah logo yang lama malah. Wah, ini nih suka Wah, nih. Gua suka kontrarian aja nih. Habis ini Ivar ya. Pro dan kontrarian. Menurut gua yang tadi opininya sampah sih. Panas nih kan. Ales Pan- lebih suka milf ternyata. Hah, kok milf? Loh, ada apa sama Milf? Loh, Lu tahu nggak milf apa? Itu kan yang mama. Terus kok tiba-tiba Doni bilang Alex suka milf? kan tadi ngomongnya yang lebih suka yang ke tua. Tua nggak selalu milf. Oh. Ibu kan tua. Oke, lanjut. Nyokap lu tua, nyokap lu milf gak? Loh, lu suka Milf-nya? Nyokap lu sendirian gak di rumah? Aduh. Minta WA dong. Kenapa Aduh, tante. Kenapa ditolol semua? Udah nanti baru di belakang ya, oke. PCS dong, PCS. Ya. Wey. Aduh, PCS. Aduh. Jangan Far ya. Emang tahu Oke. panjangannya? Apaan? PCS. Video call? Aduh. Streaming. Amen. Ayo lanjut. Penyelamat. Kenapa Penyelamat. Ales lebih suka logo yang VCS tadi. Yang generasi sebelumnya? Oke. Yang berbanding nih. Iya. Berbanding terbalik. Old school. Berbanding terbalik sama Ivar nih kebetulan ya. Kenapa kita selalu bertentangan? Nyokap Doni Bigo live. Lu. Jangan dikasih tahu. Ada username-nya lagi. Lu. Nana Kurnia. 98. Seblos. Enggak bercanda. Enggak apa-apa. Kita Enggak open Bigo, ya, kita Nimo. open. Kita open ya sama semua pekerjaan ya kan. Iya enggak Kalau apa-apa. Bigo Live mau ngasih kita sponsor ya kenapa enggak ya? Mau ngasih kita temen enggak apa-apa juga. It's okay kan cowok It's okay, cewek. it's okay. Nambah koneksi. Nyokap Doni juga. Tentunya tidak. Tentunya tidak. Ayo lanjut desain bangsat. Kenapa yang tadi suka yang tua-tua? Ya, Ambigu ya. suka Kenapa? logo yang tua. Mm-mm. Karena kalau sekarang tuh apa ya? Kalau lu ngelihat logo dalam terms aplikasi, semuanya nyaris mirip-mirip gitu. Gue bisa tahu karena gue tuh dulu Ahli. sempat kerja di bagian admission ya, kayak administration ngirim orang-orang ke luar negeri gitu. Dan gue tuh pernah bingung antara pergi-pergi, traveloka dan sebagainya, dan gue malah nggak pakai sama sekali. Gitu. Oke. Nah itu. Karena apa ya? Semua tuh kayak sama gitu. UI-nya sama, logonya sama, brandingnya, promosinya semua Cara pemakaiannya juga mirip-mirip. mirip-mirip. Tapi itu kan nggak terkait desain kan, Oke. maksud gua. Nah, justru gua malah tertariknya sama sesuatu yang kayak apa ya? Gua malah nganuin tour dan travel yang malah nggak ada brandingnya sama sekali. Boom. Gimana? Yang di dekat, yang di dekat rumah. Oke. Iya kan? Dia kan Mm-mm. nggak punya branding, dia nggak punya apa. Tapi kan dia punya sebuah usaha yang real gitu. Jadi ini nih mungkin Laku. Nanya doang. Maksudnya Ada. maksudnya tanpa itu apakah laku gitu? Usahanya kan ada. ya kan kliennya ada gua kan. Paling nggak mereka bisa makan. Hitungannya laku kan. Iya. Hitungannya laku. Berapa Kliennya cuma lakunya berapa orang? aduh, Cuma Ales tadi kan. cuma Ales. Ya kan gua masa tanya kan. Atau jangan lu klien tapi kayak korban Doni kemarin.
hilang 2 bulan. Kenapa dong? Kenapa Kan gua balik? klien Aku- bukan oke, kerja. oke. Kan Lanjut. gua bayar. untuk Cerita ini. dong. Oke. Wah, boleh nih Lanjut, Akbar. lanjut. Boleh. lanjut. Perpecahan tidak terhentikan. Lanjut aja. Nah, jadi ini nih menjadi apa ya? Menurut gua salah satu challenge buat gua pribadi juga. Kalau lu semua digital dan semua promonya sama, lu tuh malah cari sesuatu yang di deket rumah kalau gua gitu. Cari makan, misal Gojek gitu kan, GoFood. Terus gua buka Grab gitu, semua sama. Akhirnya gua malah keluar gitu. Cari makan sendiri gitu. Oke. Ini nih apa ya? Lebih ke orang tuh kalau dibilang kayak semuanya mirip-mirip juga, kalau pilihannya juga banyak, mereka tuh malah pusing dan malah cari sesuatu yang ya yang lama tadi itu. Kalau gua pribadi sih ya, makanya gua kontra gitu dengan semua yang baru, semua yang simple gitu. Ratusan aplikasi dan startup itu tuh malah bikin gua bingung. Mending malah nggak usah install sama sekali gitu. Ada satu periode di mana aplikasi di HP gua tuh ratusan, sampai semuanya ada berapa yang nggak kepake, sampai sekarang cuma puluhan dan semuanya yang gua pakai gitu. Bloodware. Itu tuh kayak menggambarkan betapa oversaturatednya dunia branding yang simple ini gitu loh. Ratusan yang pakai gitu. Sampai akhirnya gue cuman puluhan di HP gue. Dan itu tuh yang bener-bener gue pakai. Sama kayak yang kemarin Traveloka pergi-pergi apa, akhirnya nggak gue pakai sama sekali gitu. Salah satu dari itu nggak dipakai. Karena memang nggak kemana-mana. Saya mencoba serius ya. Saya mencoba serius. Oke, boleh minta waktu 5 menit? Pukul-pukulan sih. Aduh. Aku dari tadi tenang. Pengen lihat. Oke, Kan gitu. gratis ya. Enggak apa-apa. Mau tanding PES enggak apa-apa. It's okay. Nah, dari Alex kan lebih suka ke yang berkarakter. Yang lama ya, Ya, yang lama. yang tua. Udah lama kan. Dari aku pun juga lebih prefer ke yang emang Tua. lebih berkarakter. Oh, berkarakter. Tadi kayaknya nggak gitu deh jawabnya. Gue inget deh. Gue suka yang simple. Bisa nih podcastnya gitu kayak di rewind. Gue suka yang simple. Ah, kan bisa diedit. Kalau aku sih lebih suka yang karakter. Kayak sama yang dikatakan dengan Alex, di mana aplikasi ini semakin mirip-mirip semua bentuknya. Dan kenapa? Sebentar, saya suka yang berkarakter. Ini nih Saya curiga cuma tapi nyolok saya- opini gua gitu. Saya suka yang berkarakter ya kan. Saya suka yang berkarakter. Tapi dia tadi suka yang simple. Terus Firefox kan ngilang berubah. Ganti ke warna sama itu. Berasa yang bawa topik ini dia gitu. Yang nge-drive gitu ini dia gitu. Anda jangan menjebak Ivar ya, tolong. Loh, saya benar lebih suka yang berkarakter. Oh iya. Yang itu lebih dewasa, tua gitu Enggak, maksudnya. Oh, maksudnya bukan. desainnya lebih ada kayak pembeda gitu. Jadi kan bisa stand out gitu. Contohnya. Mampus. Oke, contoh ya. Niatnya buruk. Mikir. Contoh dari logo yang bagus menurutku yang emang lebih apa ya? Kalau lebih yang emang nyampe pesannya itu Telegram. Telegram bukannya simple ya? WhatsApp simple dan menjelaskan. Telegram juga. Lah terus. Anjing. Katanya yang beda berkarakter anjing. Enggak, karakternya Telegram dari mana? Itu Telepon. enggak pesawat terbangnya itu. Kan banyak logo yang pakai itu. Apa? iMessage kan gitu nggak sih? Oh, Airbnb. nggak tahu. Pesawat terbang. Airbnb sudah udah ganti ke type logo. Logo Tapi kan type. pesawat terbang. Wah, ini emang Wah. kejebak nih, wah. Anda Parah terjebak Ales dan menjebak teman. Coba deh lu search di Google logo yang pakai pesawat terbang. Pasti banyak. Nggak usah dicari juga ya. Enggak usah dicari. Nggak usah. Udah cukup ya. Ini historinya kok. Apa? Siapa itu? Nogosari. Oh. Nogosari snack. Iya, bukan nama yang dibawa. Jerian. Apa itu? Mia siapa? Lu tahu F4 gak? F4. Apa tadi ada dulu? Jerian. Lanjut aja. Ya lu yang Logo. jawab, gue yang jawab udah gitu. Gimana?
Oke, kita ganti dari Telegram. Wah, tadi Telegram. Tidak berpendirian, tidak berkarakter. Telegram. Tadi Telegram. Kita over ke Ales. Ales Ivar. Apa? Iya, tiba-tiba lu ngoper kayak Ivar. Kita coba. Bisa nggak ya? Magang. Apakah lebih buruk dari saya? Saya rasa tidak. Doni juga dulu magang ya segini. Ya. 2 bulan ketipu. Udah Udah internal itu ya. nggak dibayar lagi. Logo yang menurutku ini. Kenapa diungkit lagi? Logo yang menurutku stand out itu Microsoft sih. Microsoft yang Microsoft Yang baru. bukan yang Microsoft bukan Microsoft 7 Yang sebelumnya, yang XP. Sebelum XP. Oh, yang itu ya. cari dulu ya, sabar. 98 Microsoft 98. Microsoft 98 tuh kayak lama banget anjing. Zaman-zaman main Age of Nah. Empire. Oh lah, oke. Oh, ini zaman ruko terbakar. Apa? Kenapa ngomong? Kebetulan Ivar tahu pelakunya. Lagunya tidak lain ya Ivar sendiri. Waduh, kan saya Jadi belum- terakhir saya baru lahir, Ya, kebetulan Nah ya lu lu senggol pelitanya ke apa itu? Tuh punya bakat bikin molotov. Keluar megang molotov kan nggak mungkin. Bikin kelar kok. Oke, lanjut Botol. di Microsoft 98 ini Kok gue tahu ya sih? lo Microsoft 98 kali. Lalu kan juga bantu dia bakar. Enggak anjir, gue bantu lahirannya doang. Aslinya. Gue bantu lahiran doang. Yang ngasih molotov gua tetep. Dia yang lempar. Aduh, ini hanya jokes ya teman-teman. Enggak, gua baik kok. Oke, 98 tadi. Balik lagi ke Windows 98 di mana logo ini Waduh. sebentar ya. Ya Allah. Oke, Oke. bisa ke ke Ivar dulu. Ulah, Oh, Ivar. Tugasnya Windows 98 tadi gimana? Yang bawa Windows 98 bukan Ivar, yang jawab Ivar. berat sekali tugas saya. Katanya tadi suka simple, sekarang Kenapa suka suka Ivar simple? Kok Ivar berkarakter? Loh, saya simple loh. Rewind. Yang jenis kompornya tuh. Oke, balik lagi di Windows 98. Orangnya balik. Saya takut terjadi ya tadi. Doni kalau sudah 98 gitu emang agak-agak takut gitu. Ada pengalaman apa sih? Kan lensinya 97. Berarti merasakan. Tidak merasakan belum. Berarti merasakan. Belum ya? Oh, jadi luka bakar itu Kebetulan ada codet. Bekas bacok. Oh, bukan insiden itu ya. Bukan. Insiden Begal apa emang doang. Begal doang. Enggak insiden. Insiden begal. Hari Rabu kayaknya. Ayo lanjut. Detail ya, Anda ikut. Anda fix ikut. satu pembakar, satu begal. Jam 9. Waduh. Oke, tadi Durasi. Ada yang duduk di atap itu. Windows 98. Oke. Di Windows 98 ini bisa kita lihat di mana logonya ini bisa dibilang kompleks ya. Yang mana? Yang ini. Ya, semua kan sama kan. Oh, sama. Yau. Enggak usah marah-marah dong. Oliver ngomong. Anda punya masalah apa sama saya? Wih, kok banyak anjir. Aduh. Sama. Bukan suara gua. Di mana Microsoft Windows 98 ini Kok udah bagus? Ya tadi bahasnya sini-sini doang. Kok udah bagus? Langsung masuk. 98 yang kita maksud tadi kelahirannya, Iya, oke? iya. Kelahiran. Microsoft Windows 98. Kok udah 2? udah dong. Lanjut. Windows 98. Logonya kan kita kan kayak mikir gitu loh. Sebenarnya bentuknya apa gitu. Windows. Langsung batuk. Windows. Tercetak dengan tebal. Ya Windowsnya Iya. kenapa itu kok ada gitu-gituan ya? Maksudnya pesan yang disampaikan oleh logo ini apa gitu loh. Windows. Logo dari apa gitu? Ya. Karena apa ya? Menurut lo pesannya apa? Pesannya. Iya. Kan lu Mikir, bawa- masih mikir, sabar. Kasih waktu. Kan dia yang bawa kan. Kasih waktu. Pesan yang dibawa oleh logo ini. Nah, kan berarti ada pesannya dong. Tarik Menurut nafas. gua mah enggak ada. Lu triggernya tuh di kepala langsing loh, mau kabur nggak bisa gitu. Kejam juga nih Bapak. Langsung gini loh. Pesannya apa dong?
Sabar. Sabar. Kalau menurutku sih di mana Windows 98 ini merupakan step up dari Windows yang 96. bukan Oh, 90, di mana ingin membawakan pesan bahwa Windows ini mampu mengibarkan sayapnya untuk lebih besar gitu loh. Lebih lebar. Ya lebih lebar. Tapi Windows kan jendela nggak punya saya. Nah, jendelanya kan semakin luas gitu loh maksudnya. Tapi jendela kan ya jendela. Tapi Iya, jendela, memang. jendela nggak ada yang berwarna merah putih. Saya suka kalau kalian bekerja sama untuk menjatuhkan seseorang. Makanya Ya. kita seperti itu. dari Iya, awal. makanya Doni. Dari awal tuh udah lu camkan setiap episode Doni. Semua episode yang ada Doni. Kebersamaan ini cuma bertahan 5 menit, tenang. Percaya. Kan kontraknya berapa? 10 tahun lah ya. Sebelum semua brand Mengirim surat somasi ya. kirimnya ke Doni kan. Doni doang ini personal ya. Dari tadi yang bahas brand kan Doni. Kita enggak. Lumayan tuh buat mikir. Oke, kita balik lagi tadi Buat mikir ya. Pokoknya luas yang, tadi. yang aku tangkap itu sih kayak Kamu nangkap apa? Microsoft Windows ini yang 98 ingin step up gitu, stand out, terus menjadi sistem operasi yang unggulan. Karena kan sebelum di zaman ini kan ada Mac juga, di mana Dengan logo apa? logo apa gigit. McFlurry. Tapi ada yang ngerti nggak logonya kenapa digigit itu? Nah. Apple digigit. Katanya Steve Jobs itu, Pasti ada yang denger. gitu. Apaan? Oke, makasih. Apple kenapa? Katanya Steve Jobs itu. Oke. Lupa habisin apanya. Waduh. Ya, tipis Sangat inspiratif ya. Yuk lanjut. Oke. Oh, nggak ada Kalau lanjutan menurutku ya? sih itu logo yang cukup stand out. Yang berkarakter ya. Kenapa tiba-tiba stand out nih? Iya, berkarakter. Berkarakter. Saya membantu loh. Terima kasih MC. Sama-sama. Ivar berkarakter gimana tadi? Super simple katanya. Iya, simpel. Gimana kalau menurut Anda dengan melihat logo ini? Apakah benar gitu Sakit mata. pesannya? Aduh. Berarti salah ya? Rebranding. Enggak. Ini kan Windows tapi kok kayak Hah? Nggak suka layangan. Microsoft? Aduh. Oh, yang Berarti pesannya ditangkap beda. layangan gitu. Iya. Ya kan setiap orang memiliki pandangan masing-masing, nggak apa-apa. Harusnya kan dia kan berkarakter, tapi kok enggak kayak karakternya jendela. Oke. bisa Malah dibantu. kayak layangan. layangan. Oh, mana ada jendela di atas langit tuh, tidak ada. Wow. Oke. Masuk akal. Tadi kalau dari Doni kan Agak pingin aneh. meluaskan, jadi kayak terbang di langit dan meluaskan gitu. Iya bisa. Kalau ini, kalau dari Ivar layangan di udara tadi ya. Filosofi sekali. Oke. Maklum Pak, baru pertama kali Pak. It's okay. Kita justru mencari yang ini. Tapi kita besarin suaranya Oh. kalau yang ini. Oh ini yang nggak bisa nih. Aduh. Terlihat kan 5 menit. Oke, Doni please help me. Ya lanjut. Kalau menurut gua nih ya, kalau menurut Wah. gua, kan lu kan butuh bantuan. Yoi. Tadi dong, buka tab yang tadi. Oh, sudah saya keluarin. Kalau menurut gua logo Microsoft 98 nih baik untuk Windows pada masanya. Tapi apa ya? Sebuah logo yang baik itu retensi pesannya tetap ada walaupun logonya tuh keubah-ubah. Ngerti nggak maksud gua? Oke. Nggak harus pesannya, tapi apa yang membuat logo itu memorable tuh tetap ada. Kayak kalau lu lihat logo Starbucks dari dulu sampai sekarang, satu hal yang tetap ada adalah kopi mukanya. Ya, ya Dewi. kan? Ya, Dewi, harusnya. ya Dewi apalah itu. Itu kan Warna tetap Dewi warna hijau terus kayak siapa ya? ada. Ya, kayak bawa Oke. Oke. Hampir terjebak. Apa? Nyi? Hah? Nyi Roro. Oke, Windows lanjut. 98 tadi, oke, Starbucks Oke, lanjut. megang itu. Ya kan Dewi kan. Dewi. Sama kayak Windows. Windows ini mengalami banyak banget perubahan logo dari 90, 98, XP, Vista. Satu hal yang tetap ada adalah ya jendelanya. Iya, kotak-kotak Windows-nya itu. kan. Nah, ini nih retensi yang harusnya ada walaupun logo lu tuh mengalami rebranding gitu. Tapi kan memang judulnya Windows. Nah, ya, tapi kan Microsoft. Windows tuh Windows, bagian dari Microsoft. Ngerti nggak? Iya. Nah, jadi kayak Microsoft ini juga mengalami kayak
rebranding minor lah ya di di typingnya gitu. Tapi ya orang tahu kalau ngelihat font ini ya Microsoft gitu. Sama kayak orang ngeliat Google gitu. Orang ngeliat Google dulu sama sekarang. Sebenarnya warnanya tetap sama gitu loh. Jadi kayak retensinya tuh kayak warna atau kayak word yang orang bisa ingat gitu. Itu tetap ada. Walaupun nggak rebranding pun, lu tetap bisa nge-establish logo lu sebagai suatu logo yang bold, berkarakter dan simple. Caranya adalah lu pernah lihat gak logo Coca-Cola? Dari dulu sampai sekarang Coca-Cola kayak gitu. Dan itu pun pakai lettermark. Iya, pakai lettermark. Dia nggak pernah logo ini loh. Iya, nggak pernah ganti kan. Maksudnya logo Coca-Cola kalau lu timbang secara estetika dalam era sekarang pasti udah ketinggalan zaman. Tapi ya nyatanya orang ngeliat logo Coca-Cola ya, walaupun lu lihat C-nya doang, Coca-Colanya lu busek deh, lu hapus, orang tetap tahu tuh logo Coca-Cola. Bisa cok. Loh, coke. Oke. Kan saya Masuk kan? Saya ngeblank. Masuk. Saya ngeblank. Maksudnya, Kalian ngomong apa? maksudnya kalau di luar negeri kan sebutannya Coke. Saya kan orang Surabaya. COKE. Iya. Oh, Kan saya kan orang kok kalian ketawa? Bener kan? Iya benar. Coke. Makanya cuk, bener kan? Iya, bener. Kan saya orang Surabaya. Iya. Cuk. Loh. Saya barat denger Coke agak Sudah kan? Sudah ini yang dimaksud. Saya masih Sudah 48 menit. It's okay. Lu keburu. Enggak. Itu matiin gak sih notifnya? Udah, ayo cepet. Oh, orangnya udah mati. Enggak, Oh, enggak enggak. gitu dong. Yuk, next. Nyokap Doni. Lagi live. What the fuck, ngomongin. Lanjutannya kayak enak kan sih? Iya kan bener, nyokapnya lagi live. Iya. Iya, maksudnya hidup alive. Iya live. Alive. Enya itu loh enggak. Mulai bahaya, mulai gelap ya di sini. Nyokapnya Doni lagi alive. Iya. Jadi gini. Sepemikiran kok. Dari logo tadi, Masalah mokat. aduh anjing. Maaf Susah ya. sekali ya. Gua sih gak masalah. Nyongkap. Oke, Enggak gimana? denger. Nyokap mah. Dengar gak? Ayo lanjut. Buat nyokapnya Doni, mohon maaf ya. Oke, ayo lanjut. Lanjut dong. Ayo MC. Ya kan saya mau Ayo, maaf. moderator. Kemarin kan lebaran. Ini episode ini judulnya Untukmu Mama. Isinya. Kok ada live-nya? Mama bener, Mama Lemon. Wow. Ya ini kayak Doni, kayaknya ngomong brand. Mereka ini bersaing untuk mendapatkan sesuatu ini. Siapa yang bisa menyebut nama brand paling banyak gitu. Oke. Kita balik lagi ke topik nih. Oke. Brand tadi. Friend. Apa ya? Tadi. Tadi. Iya. Oke. Jadi tadi kan menurut Doni lebih suka yang berkarakter nih. Tiba-tiba dari yang tadi simple. Aku sukanya simple. Aku sukanya berkarakter. Wow, banyak. Terus kalau dari Ivar tadi lebih suka tetap yang simple kan? Tetap nih. yang Tetap. simple. Pakem dong. Pakem dong. Kalau Ales lebih berlawanan dari Ivar tadi ya. Selalu Oh, menerima dia. menerima. Enggak apa-apa. Jadi ini kayak debat gitu ya. Iya. Pro dan kontra Pro ya. dan kontra. Harus Buat ada yang ini. setuju kita adain MMA, oke. Bisa kirimin dong. Ayo dong, pay per view. Nyokap Oke. Doni. Tapi menurut kalian di masa sekarang nih, dikesampingin dulu opini kalian tadi. Di masa sekarang nih, apakah dengan flat design tuh menjadi sebuah keharusan kah? Lu tanya siapa? Kalian bertiga, mulai dari Ales. Ya, Kepanjangan. Ivar dulu. Ivar dulu. Baru Ales. Doni Gimana? kenapa belakangan? Nggak usah. Giliran Doni. Ya terima kasih sudah mendengarkan. Saya Alessandro Mendoza. Memang begitu. Saya makan gaji buta. Emang Kan gaji. Memang tidak digaji. Oh, lu makan gajinya selama ini. Ini mah gladi resik. Magang lu dulu. Ayo. Dari Ivan. Mana diulang. Kok lupa pertanyaannya? Loh, biar pendengar Magang.
biar penontonnya inget juga pertanyaan. MC butuh 5 menit sabar. Recover otak dulu. Maksudnya untuk di masa sekarang ini apakah logo yang simple itu gimana? Menjadi sebuah keharusan dengan melihat kayak semua udah flat nih. Semua udah flat. Gua harus juga nih kayak gitu. Anjay. Apakah itu menjadi sebuah keharusan untuk membuat sebuah logo itu terlihat flat juga? Anjay. Gila. Habis ini lupa lagi udah. Jangan ditanya ulang. Anjay. Kalau flat design era sekarang sebagai keharusan, Anjay. ya enggak juga yang balik lagi ke orang itu yang punya usaha juga dong kan itu balik lagi ke mereka kan ada visi misi juga kan tiap Kan saya nanyanya ke Anda nih, pendapat. Misal Anda menjadi sebagai pemilik dari usaha itu juga. Yoi. Wah, diculik habis ini. Terus Doni siap-siap Doni. Doni mah pasrah aja. Nasi gorengnya enggak enak gitu Doni. Beneran anjing. Bukan Jol itu dia. Oh, bukan itu salah. Bukan tek ya. Saya nelpon cendana dulu ya. Wah. Oke, apa tadi? Bar. Tadi. saya jadi lupa omongan saya sendiri. Apakah menjadi sebuah keharusan dengan melihat tren yang flat design terus gitu, simple? Apakah menjadi sebuah keharusan? Lupa Enggak. lagi. Enggak. Alasannya Apa ya? ngeblank nih. Ayo bantu dong. Bantu dong. Teman-teman di mana nih? Bantu dong. Baru hari pertama nih ngeblank nih. Satunya udah diculik kendari. Aduh. Mungkin maksud Ivar Enggak ada catatannya juga. Aduh. mungkin maksud dari Ivar kenapa nggak harus karena kan lebih ke ngikutin pasar aja gitu kayak misalkan di masa sekarang orang-orang itu atau klien lebih prefer ke yang simple kayaknya seperti itu Ya kurang lebih seperti itu. nah Wah. Boleh. Saya ngeblank apa tadi? nah itu Bagus kan, saya suka tadi. iya boleh Kalau dari Ales, mengkanter dari 2 orang langsung nih. Kalau menurut gua mah Satu. Opini sampah? Enggak ya? enggak orangnya. Orangnya yang punya opini. Yang sampah. Enggak apa-apa. Apa tadi pertanyaannya? Gua coba lupa lagi. Harus ya. Gimana? Harus ya. apakah Harus logo, flat kan? Apakah yang menjadi sekarang- sebuah keharusan? Benar. Oh, bener-bener. Bener-bener. Enggak benar. Wah, nggak terima pertanyaannya nggak? itu. Lanjutkan lah. Wah, Wah, aku sama Doni sih netral ya. enggak Doni mah enggak deh. Hah, wibu apa? Menurut gua logo tuh nggak harus flat. Dan flat itu sendiri juga sebenarnya adalah sebuah fase desain ya. Kalau lu belajar di art and design style, art and design tuh dari tahun ke tahun, dari era ke era tuh pasti berubah. Ini juga flat nih baru saja gitu. Lu kalau nyadar tahun 2010 tuh era-eranya logo tuh semua 3D. Kayak lu tahu logo Instagram kayak kamera ya kan. Logo Safari kayak kompas gitu, ada glossy-nya, ada apanya. Nah, Chrome seperti juga ya? Chrome juga. Dan seperti kalanya sebuah tren tuh it comes and goes gitu. Sekarang kayak gini di tahun 2030 kita nggak tahu kayak gimana. Jadi ada kalanya kalau lu mau keluar dari jargon flat ini itu baik karena lu bisa jadi pionir sebagai tren ke depan-depannya gitu. Lu kan nggak tahu kalau ke depannya mungkin yang ngetren apa, mungkin gradient, mungkin 4D, mungkin balik ke apa. Nah, kalau lu mau beda dari yang lain itu bagus, pertama karena ya lu stand out dibanding yang lain, dan yang kedua lu mungkin bisa jadi memulai tren yang orang-orang nggak tahu sebelumnya gitu dalam membuat sebuah tren desain grafis yang benar-benar baru gitu. Dan sebagai pionir lu tuh diinget nggak hanya sebagai yang pertama tapi yang terbaik gitu, karena lu yang pertama, sebelum-sebelumnya nggak pernah ada yang hadir dengan konsep itu dan boom lu yang datang gitu. Tapi kalau misal muncul dengan sesuatu yang baru nih, tapi nggak enak untuk dikonsumsi publik. Nah, itu tuh selalu menjadi sebuah apa ya? Sesuatu yang inevitable. Lu nggak mungkin bisa. Semakin dalam bahasanya, saya semakin. Lu nggak mungkin bisa apa? Apa Ya? lu ngumpulin Infinity Stone? Inevitable. Aduh. Oke lanjut Lu nggak mungkin bisa mitigasi. Gitu.
Kalau lu lihat Yang lebih lu nggak mungkin dielaborasikan bisa- yang lebih. lu nggak mungkin bisa hindari Oke. opini Ternyata publik. hindari. Hindari. Jadi kayak gini ya. Jauh ya. Kalau lu lihat pertama-pertama Gojek ganti logo, ganti font, banyak banget yang nggak suka. Ah ini mah bukan Gojek yang apa, ini mah logonya jelek gitu, terlalu Kenapa ya? apa. Nah, ya itu dia. Duh, Dalam saya se- nanya Anda kenapa? Nah, ya itu. Maksud Lah, gua dalam rebranding itu selalu akan ada orang yang nganggep itu adalah sebuah keputusan yang jelek. Bahwasanya lu tidak menghargai tradisi yang ada dalam logo itu gitu loh. Dan apa ya? Seiring waktu orang tuh pasti lupa. Sekarang juga akhirnya nggak ada juga yang protes dengan rebranding Gojek. Kayak lu lihat Giant Hypermart yang sekarang juga ganti gitu ke sesuatu yang lebih flat, orang-orang banyak nggak suka gitu, kayak Tapi Giant tuh Giant sudah tidak ada. sempat ada rebranding. Bangkrut. bangkrut ya. Iya. Sedih. Depan rumah Respect berarti- buat orang-orang Giant. Respect banget. Katanya- Pegawai Giant kok Pegawai Giant, orang-orang Giant. Ya buat Giant boleh lah. Kan Udah, Pak. tutup. Udah. Sudah ya. Kan udah tutup. Oke, lanjut. Doni tidak terdengar sepertinya. Lanjut. Ya itu menurut gua kalau rebranding tuh ya lu harus bisa live dengan konsekuensinya juga, entah orang nanggepinnya baik atau entah orang nanggepinnya buruk. Kalau orang nanggepinnya buruk, lu kalau memang punya basis yang baik untuk mertahanin ini brand rebrandingnya, lu bisa maju terus dan orang-orang akan lihat, oh ya mungkin memang bagus, oh ya mungkin memang keren gitu. Tapi kalau emang jelek gitu dan semua orang bilang jelek, ya udah lu balik aja ke brand yang awal, mungkin emang eksekusi lu nggak sebagus itu. Jadi kalau menurut gua dalam hal rebranding, jelek atau bagus, lu gas aja dulu. Coba dulu ya. Nah, karena apa ya? Menurut gua itu tuh juga bisa ngebuat lu tuh semakin peka dengan apa sih sebenarnya yang orang-orang pingin gitu. Terhadap rangsang. Rangsangan terhadap konsumen tentang desain itu. Nah, bagus. Ini enggak itu. Itu terangsang. Loh, Sudah saya bantu. Dijatuhkan. Kurang Enggak, kita ajar. emang nggak suka aja sama lu. Bangsat. Ya itu sih menurut gua. Kalau apa ya? Kalau lu rebranding udah maju aja gitu. Kalau lu nggak berani atau lu belum punya klien, lu kan bisa mulai dengan branding fiktif gitu ya kan. Oke, iya. Dari apa yang Coba. nggak ada atau lu coba punya orang gitu. Lu sodorin, siapa tahu mereka mau kan, lu dapat duit juga. Kalau mereka tertarik kan Kalau nggak tertarik ya masukin aja di porto. Dalam hal desain grafis yang terbaik adalah lu coba aja dulu, karena seiring waktu juga skill lu pasti meningkat gitu. ngasah skill juga kan. Nah, rebranding pertama lu dengan rebranding ke 100 lu pasti kelihatan bedanya gitu. Kalau Lu just positif ya. Oh, lanjut. dikit-dikit, tapi kan kalau 100 kan kelihatan Iya. dikali 100. Lihat. Ayo, Tony gimana? dia bingung pancelannya. Saya ngantuk. Sudah jam 10. Oke, gimana tadi? Wah, ini lu kok bawa jam. Ayo. Ini kan uploadnya pas pagi. Oke. Waduh. Jam 10 pagi. Siap. Nggak ngerti. Nah, Kok saya ngantuk jam 10 ya? 10 AM. Hmm. Bisa. Boleh 10 juga AM. nih. kan tadi udah menjadi pembahasan bahwa Logo. logo itu tergantung representatif kita masing-masing. Representatif kita masing-masing. Apa itu? Persepsi kali. Oke, persepsi. Oke, persepsi. Oke, saya bantu kalau gitu ya. Terlihat teman saya di sana lebih tidak fokus. Ini bahas juga topik yang berikutnya nih. Apa? Di aja besok aja minggu depan. Gampang lah. Lanjut lah, saya belum puas. Woi. Belum terangsang. Nantang. Belum terangsang untuk topik selanjutnya. Nah, Minggu belum depan terasa. aja, minggu depan aja. Karena saya takut saya tidur pas Iya. pembahasan. Mungkin kita sampai situ dulu pembahasan Iya. dari untuk logo ya. Iya. Logo flat design lebih tepatnya. Untuk kedepannya kita bahas Bahas gaji boleh? nyokap Doni. Wah. Kenapa bahas gaji? Bahas Hah? gaji boleh. Kalau masalah gaji udah di episode kemarin Anda ketinggalan. Bisa Kan nonton part di 2, gaji part 2. Ya nanti saya Kebetulan ada salah satu teman kita yang baru diterima kerja. Siapa? Sony. Wah, iya kan? Sosok lupa lagi. Kan belum merasakan duitnya. Oh. Belum 1 bulan kan? Yes. Mau Belum keluar tentu kapan? juga lu. Lihat dulu ya. Tergantung kerjaan. Iya, Heeh.
Belum tentu juga lu bisa jadi kayak Doni udah 2 bulan. Hah? Mana gaji saya? Waduh, Itu kan bosnya kan Insom. masih dibahas. Insom kan kurang tidur. Ayo dong. Udah Siapa selesai, Doni? udah selesai. Oke, mungkin cukup itu saja. Mm-mm. Kalian mungkin udah dapat banyak nih, Iya. informatif banget ya kan? Tumben lo kali ini. Informasi masalah logo ini. Dan desain-desain Dan nyokap Doni. Mm. yang mau booking silakan. Tidak bisa. Enggak ngono dong. Aduh. Close sih, tapi gua tahu sih. Entry fee-nya berapa? Kan pakai itu apa? Close friend. Oke. Wah, Oke, mungkin sekian dulu ya, kayak Iya, terlalu panjang nih. terlalu padat. Apa yang panjang? Apa yang padat? Ya itu. Lu kenapa nambahin itu? Oke, kita Berat tutup. gak? Hmm. Bisa. Ayo kita tutup. Oke, sekian dulu. Biasanya Podcast. dibuat tusuk itu. Wah, Ayo. Tusuk sate. bintang mana bos? Saya Sony Lacosta. Ya, Alessandro Mulia dan Ivar kita pergi dulu. Pamit. Ya, pamit. Oke. Thank Terima you semua. kasih. Semoga jadi tetap. Wah. Dari magang ya. Enggak record.